rekan media semuanya, kami lanjutkan bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang sudah disampaikan, kami telah menjawab surat permohonan verifikasi yang diajukan organisasi PAI dengan menerbitkan surat keterangan nomor 073 AKD /STIHP strip PB Romawi 9 2025 tertanggal 16 September 2025 yang pada intinya menyatakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik dan Politik Pelopor Bangsa tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Pablo Putra Benua, Ray Utami, dan Christopher Angga Sastra, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kacamata hukum PB dan kawan-kawan telah menggunakan ijazah palsu atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa untuk melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Bandung. Yang mana hal ini diperkuat oleh keterangan organisasi PAI yang menyatakan PB dan kawan-kawan mendaftarkan dirinya untuk ikut sumpah advokat dengan melampirkan ijazah palsu atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa. Selanjutnya, bahwa karena merasa dirugikan, kami selaku Rektorat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pelopor Bangsa akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian Resort Metro Depok atas dugaan pemalsuan sebagaimana pasal 263 dan atau 264 dan atau 266 KUHP yang dilakukan oleh PB berdasarkan bukti laporan polisi LP B 1584 Romawi 8 2025 SPKT Polres Metro Depok Polda Metro Jaya tertanggal 29 Agustus 2025. Selanjutnya, bahwa setelah dilakukan pelaporan terhadap PB dengan kawan yang bersangkutan berkali-kali menghubungi pihak kampus untuk dilakukan musyawarah, namun bukannya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak STIHP Pelopor Bangsa, Pablo Putra Benua dengan tegas menyatakan dirinya adalah lulusan strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah atau STIS Darul Ulum Lampung Timur dengan tahun kelulusan 2018. Berdasarkan fakta yang diungkapkan Pablo Putra Benua ini akhirnya melahirkan kerancuan dan anomali dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Jika memang Pablo Putra Benua dan Ray Utami telah lulus strata 1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah atau STIS Darul Ulum Lampung Timur dengan tahun kelulusan 2018, mengapa Pablo Benua dan Ray Utami pada tahun 2025 mendaftarkan diri untuk sumpah advokat di organisasi PAI dengan menggunakan ijazah palsu pelopor bangsa? Sedangkan di sisi lain, Ketua Umum organisasi PAI menyampaikan Pablo Putra Benua awalnya mendaftarkan diri untuk sumpah advokat dengan menggunakan ijazah S1 dari Al-Jafra. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh organisasi PAI, ternyata ijazah tidak terdaftar sehingga pendaftaran ditolak. Kemudian Pablo Putra Benua datang lagi dengan membawa ijazah palsu, yaitu dari pelopor bangsa. B. Berdasarkan hasil penelusuran kami, awalnya di pangkalan data Dikti tidak ada terdaftar nama Pablo Putra Benua dan Ray Utami lulus strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah atau STIS Darul Ulum Lampung Timur dengan tahun kelulusan 2018. Namun setelah laporan polisi nomor LP B 1584 Romawi 8 2005 SPKT Polres Metro Depok Polda Metro Jaya tertanggal 29 Agustus 2025 diperiksa, tepatnya menjelang Pablo Putra Benua dipanggil untuk klarifikasi, secara tiba-tiba muncul keterangan Pablo Putra Benua dan Ray Utami lulus strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Darul Ulum Lampung Timur dengan tahun kelulusan 2018.
Hal tersebut patut untuk dipertanyakan dan diusut tuntas untuk menjawab siapakah sebenarnya pelaku mafia pendidikan. Apakah benar Pablo Putra Benua dan Rai Utami lulus strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Darul Ulum Lampung Timur dan berkuliah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan riuhnya media sosial belakangan ini, menuju pada kesimpulan adanya upaya PB dan kawan-kawan untuk memutarbalikkan fakta dan membuat opini publik yang sesat untuk mengalihkan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah sebagaimana laporan polisi nomor LP-B-8/2005/SPKT-Polres Metro Depok Polda Metro Jaya tertanggal 29 Agustus 2025. Selanjutnya berkaitan dengan akademik akan disampaikan oleh rekan kami dari Rektorat. Baik, terima kasih rekan-rekan. Nanti ketua yang akan menjelaskan berkaitan dengan perbedaan antara ijazah asli dengan ijazah yang dibuat, ya, yang dipalsukan diduga oleh Pablo Benua. Silakan Tuan. Oke, baik ya rekan-rekan semua, rekan media. Artinya, maaf ya, ini ijazah yang asli dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa yang aslinya, ya berbeda ya dengan yang diduga oleh PB dan kawan-kawan adalah ijazah diduga palsu. Jelas ya dari perannya, dari desainnya juga sangat berbeda. Ini yang aslinya ya, yang aslinya ini diduga palsu. Bukan yang kami Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Pelopor Bangsa keluarkan. Ya, nanti kami tidak mengeluarkan produk seperti ini. Yang kami keluarkan adalah ini. Ya, seperti itu. Bisa dilihat jelas, rekan-rekan. Lingkaran ininya, lingkarannya, bingkainya, pelopor bangsa bingkainya hanya satu. Oke, terus apa lagi Pak? Ya, kalau ini kelilingnya, sekelilingnya ini, ya. Dan mohon diperhatikan bahwa betul Pablo Putra Benua itu terdaftar di Polapiti pada tahun 2023. Tetapi yang bersangkutan mencetak ijazahnya, diduga mencetak ijazahnya dengan kelulusan tahun 2022. Jadi lebih duluan ijazah daripada terdaftar di Polapiti. Ini buktinya ada. Nanti rekan-rekan bisa memfoto buktinya. Ada, ini hologramnya ada. Ini hologram semua ini. Ya, ini hologram semua dan ini barcode. Jadi kalau ini di barcode akan muncul nama di ijazah tersebut. Ya, kalau ini teman-teman barcode ini tidak akan muncul. Tidak akan muncul namanya. Karena ini barcode-nya sudah ada. Jadi kita sudah sistem barcode. Jadi begitu di barcode ini akan muncul ijazah ini pemiliknya siapa. Dan satu lagi, apabila dipakai sinar ultraviolet, ini nyala kayak duit. Ya, jadi ini tergantung desainnya. Pasti kalau dipakai sinar ultraviolet ini pasti nyala. Ya, berbeda dengan yang ini pasti akan nyala. Ya, jadi ini, artinya hologram ini sudah desainnya emang dari ciri khas Sekolah Tinggi STIHP Pelopor Bangsa. Ya, begitu rekan-rekan. Nama rektor sama tanda tangannya dipalsu juga, Pak? Nah, kalau nama rektor ini tahun 2023 adalah Hajah Nani Sutiati SMA, masih sama. Ya, di sini juga nih tanda tangannya mirip. Hanya nomor ijazahnya memang tidak ada. Dan kami pastikan pelopor bangsa tidak pernah mengeluarkan ijazah ketiga orang tersebut. Itu kata kuncinya. Pelopor bangsa tidak pernah mengeluarkan ijazah ketiga orang tersebut. Baik, ada yang lain? Kami akan menunjukkan bukti-bukti. Ini surat dari BPPAI terkait masalah klarifikasi verifikasi ijazah S1 hukumnya. Ya, ini suratnya tertanggal 14 Agustus 2025. Ini balasan ya surat keterangan dari ketua kami, ya Bapak Dr. Muhammad Ali Saprudin SAMH, beliau ketua yang membalas bahwa poinnya ya berdasarkan hasil verifikasi data kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama 3 orang tersebut. Ini balasannya.
Berikutnya adalah bukti laporan tanggal 29 Agustus 2025 di Polres Metro Depok yang diwakili oleh Warek 2 atau Wakil Ketua 2 Bapak Jamal Mutakin. Ini bukti laporan di Polres Depok tertanggal 29 Agustus 2025. Pemeriksaan berproses di Polres ya. Jadi pada intinya kami tidak melakukan hal-hal di luar daripada koridor hukum. Kami menggunakan hak hukum kami untuk membela, melindungi lembaga kampus kami. Kami tidak menyerang secara personal. Kami tidak mengetahui awal mulanya kenapa ijazah kami diduga dipalsukan. Kami mengetahui setelah adanya surat dari organisasi advokat melalui BPP-PAI. Kami baru mengetahui bahwa ijazah kami dipalsukan. Sehingga kami melakukan hak hukum kami dengan melaporkan. Kenapa kita laporkan? Karena kita tidak pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Yang bersangkutan terdaftar di Polapiti betul tahun 2023. Tetapi ijazah yang dikeluarkan untuk didaftarkan menjadi advokat itu tahun 2022. Tahun 2022 dibuat ijazahnya. Ya, sementara terdaftar 2023 di Polapiti. Dan statusnya sudah dikeluarkan. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Warek 1 karena tidak memenuhi persyaratan menjadi mahasiswa, karena tidak aktif di dalam perkuliahan. Dan rekan-rekan media harus ketahui, bukan hanya ketiga orang saja yang dikeluarkan oleh kampus, ada puluhan yang tidak aktif dikeluarkan.